Yo guys, welcome. Krato Kasta di sini kembali menemani kalian nih. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kisah dari Napoleon Bonaparte yang kemarin kita bahas. Bagi kalian yang belum nonton part 1, bisa klik link di atas atau link di deskripsi. Nah, buat kalian yang belum subscribe nih, yuk segera klik tombol subscribe di bawah ya guys. Nah, setelah subscribe, mari kita simak kelanjutan videonya. Ya, setelah Napoleon diangkat menjadi Kaisar Prancis pada 1804, pada awal pemerintahnya serangkaian peristiwa terjadi. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1805, di mana Inggris memusnahkan armada Napoleon di Trafalgar. Ya, baru 1 tahun pemerintahan malah terjadi guncangan nih guys. Namun, pada bulan Desember di tahun yang sama, Napoleon kembali membuat pencapaian nih, yaitu memenangkan pertempuran Austerlitz, di mana pasukannya mengalahkan pasukan Austria dan Rusia. Dampak dari peristiwa tersebut menyebabkan pembubaran Kaisar Romawi Suci dan penciptaan Konfederasi Rhine. Mulai tahun 1806, Napoleon berusaha untuk melakukan perang ekonomi berskala besar melawan Inggris dengan pembentukan apa yang disebut sistem kontinental pelabuhan Eropa untuk memblokade perdagangan Inggris. Setahun setelahnya, Napoleon berhasil membungkam pasukan Rusia yang berada di Friedland, daerah Prusia, dan memaksa Alexander I, Raja Rusia, menandatangani perjanjian damai yang bernama Perjanjian Tislit. Dan pada 1809, Prancis kembali mengalahkan Austria di pertempuran Wagram. Dari serangkaian kemenangan tersebut, teritorial Prancis bertambah banyak seiring waktu. Selama tahun-tahun itu, Napoleon membangun kembali aristokrasi Prancis yang dihilangkan pada masa revolusi Prancis, dan mulai membagikan gelar bangsawan pada teman-teman dan keluarganya yang setia untuk menduduki wilayah yang telah didapatnya di peperangan. Oh ya nih, BTW mungkin kalian bertanya-tanya, siapakah pasangan Napoleon Bonaparte? Atau kapan Napoleon Bonaparte menikah? Nah, mari kita ulas terlebih dahulu. Jauh dari waktu Napoleon diangkat menjadi kaisar, ternyata Napoleon sudah menikah nih guys. Tepatnya pada tahun 1796. Napoleon menikah dengan seorang janda yang bernama Josephine de Beauharnais, di mana dia adalah seorang janda 6 tahun lebih tua dari Napoleon dan mempunyai 2 anak remaja. Setelah lebih dari 1 dekade, Napoleon tidak memiliki keturunan dengan Josephine. Tepatnya pada tahun 1809, Napoleon membatalkan pernikahan dan menikah lagi dengan putri Kaisar Austria, yaitu Marie Louise. 1 tahun setelah ia membatalkan pernikahan dengan Josephine. Di tahun berikutnya, Marie Louise melahirkan putra mereka yang bernama Napoleon Francois Joseph Carlos Bonaparte, yang kemudian dikenal sebagai Napoleon II dan diberi gelar Raja Roma. Nah, mari kita lanjut kisah pemerintahan Napoleon Bonaparte. Kita sampai di mana awal mula kejatuhan Napoleon Bonaparte. Bermula pada tahun 1810, di mana Rusia menarik diri dari sistem kontinental, dikarenakan sistem tersebut dapat menghancurkan perekonomian Rusia. Napoleon yang mendengar berita tersebut seketika melakukan rencana pembalasan, dan akhirnya dilakukan pada musim panas tahun 1812. Dia memimpin pasukan besar-besaran ke Rusia dengan tujuan untuk meminta Alexander I kembali mengikuti sistem kontinental. Daripada melibatkan Prancis dalam pertempuran skala penuh, Rusia mengadopsi strategi membumi hanguskan kota sambil mundur teratur. Akibatnya pasukan Napoleon berjalan lebih jauh ke Rusia dan menjadikan malapetaka bagi pasukan Grande Armée tersebut. Waktu itu tepatnya pada 14 September 1812, pasukan Kaisar Prancis memasuki wilayah Moskow. Di sana, pasukan Tsar dan Alexander I yang dicarinya tidak ada di kota tersebut. Dengan kondisi kota yang kosong, maka tidak ada sedikit pun bahan pangan yang tersisa untuk pasukan yang lelah setelah menempuh perjalanan jauh. 2 jam setengah tengah malam, strategi Rusia pun dimulai. Kebakaran hebat melanda Moskow. Napoleon yang mengetahui hal tersebut langsung berangkat menuju istana Kremlin, di mana sumber api di sana semakin berkobar dan membesar.
Dengan kejadian tersebut, Napoleon dan pasukannya pun terpaksa melarikan diri ke pinggiran Moskow. Setelah sebulan penuh menunggu penyerahan kekuasaan Rusia dengan kesia-siaan, Napoleon terpaksa menarik mundur semua pasukannya yang semakin kelaparan untuk meninggalkan Moskow. Tak lebih dari peristiwa yang terjadi, pasukan Napoleon kembali diguncang dengan munculnya tentara pimpinan komandan Rusia, Jenderal Mikhail Kutuzov, di daerah Maloyaroslavet pada 19 Oktober 1812. Grandi Army yang kocar-kacir tersebut akhirnya mundur dari lokasi tersebut. Saat manuver mundur itulah, tentara Napoleon terus-terusan menderita akibat gempuran pasukan Rusia yang tanpa ampun. Selain gempuran dari pasukan musuh, suhu dingin di sana semakin memperparah keadaan. Sampai pada saat bulan Desember, Napoleon pun kembali memutuskan untuk meninggalkan pasukannya yang terkapar menuju ke Paris. Mengetahui kekalahan Napoleon Bonaparte, wilayah Eropa lain pun bangkit untuk mengalahkan Napoleon. Pada 6 April 1814, Napoleon dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba yang berada di sebelah barat daya Italia. Napoleon diberi kedaulatan atas Pulau Elba, yang artinya dia menjadi pemimpin dari pulau tersebut, sementara istri dan putranya pergi ke Austria. Setelah kurang setahun di pengasingan, Napoleon melarikan diri dari Pulau Elba, tepatnya pada 26 Februari 1815, menuju ke daratan Prancis dengan sekelompok lebih dari 1.000 pendukung. Nah, pada tanggal 20 Maret, ia kembali ke Paris, di mana ia disambut oleh orang banyak yang bersorak mendukungnya. Mendengar itu, Raja Louis XVIII yang menduduki Prancis melarikan diri, dan Napoleon memulai apa yang kemudian dikenal sebagai kampanye 100 Days-nya. Setelah Napoleon kembali ke Prancis, koalisi sekutu Austria, Inggris, Prusia, dan Rusia yang menganggap Kaisar Prancis sebagai musuh mulai bersiap untuk perang. Napoleon mengangkat pasukan baru dan berencana untuk menyerang terlebih dahulu, mengalahkan pasukan sekutu satu persatu sebelum mereka bisa melancarkan serangan terpadu terhadapnya. Pada Juni 1815, Napoleon kembali mengemukakan pertempuran. Pasukannya menyerbu Belgia, di mana pasukan Inggris dan Prusia menduduki wilayah itu. Tepatnya pada 16 Juni, pasukan Napoleon mengalahkan pasukan Prusia di pertempuran Ligny. Nah, bagi kalian yang belum tahu Prusia, Prusia merupakan kerajaan yang didominasi bangsa Jerman pada waktu itu. Mari kita lanjut. Namun, 2 hari kemudian, pada tanggal 18 Juni, malapetaka terjadi kembali. Di pertempuran Waterloo yang terjadi di sekitar daerah Brussels, Prancis dikalahkan oleh Inggris dengan bantuan dari Prusia, tepatnya pada 22 Juni 1815. Napoleon sekali lagi dipaksa untuk turun tahta dan kembali diasingkan pada Oktober 1815. Napoleon pun diasingkan ke Pulau Saint Helena yang terpencil, tepatnya di Inggris di bagian selatan Samudra Atlantik sampai akhir hayatnya. Dia meninggal di sana pada 5 Mei 1821 pada usia 51. Kemungkinan besar penyebab kematiannya terjadi karena kanker lambung. Selama masa kekuasaannya, Napoleon sering berpose dengan tangan di rompinya saat dilukis, yang mengarah ke beberapa spekulasi setelah kematiannya, bahwa ia telah menderita sakit perut selama bertahun-tahun. Nah, begitulah kisah epik dari sang penakluk Eropa Napoleon Bonaparte. Kesimpulan yang bisa kita petik dari kisah tersebut, Napoleon memang merupakan ahli militer dan ahli strategi yang hebat. Namun, tak selamanya kehebatannya akan berakhir dengan kesuksesan. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Pepatah itulah yang mungkin dapat mewakilinya. Jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Dan jika memang kalian belum merasa puas dengan video ini, klik dislike dan juga komen. Jangan lupa subscribe karena bakal banyak edukasi sejarah-sejarah lainnya yang akan kalian dapat di sini. Sekian dan terima kasih.